Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas metodologi penelitian 3, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap baik menjelang pertemuan-pertemuan akhir ini. Yang progresnya masih agak lambat dengan dosen pembimbingnya, mudah-mudahan dosen pembimbingnya bisa segera memfollow up prosesnya. Dikejar aja terus sebisa mungkin. Kalau ada masalah apapun feel free untuk japri juga ke saya ya. Dan juga jangan lupa kartu bimbingannya diisi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang publikasi penelitian. Kalau kemarin kita sudah bahas mulai dari APA style, tata tulis laporan atau skripsi, kemudian etika penelitian. Nah, sekarang kalau sudah selesai menulis skripsi itu kita biasanya didorong untuk melakukan publikasi atau mempublikasikan hasil penelitian kita, gitu ya. Nah, jadi tahapannya itu sebenarnya merupakan lanjutan dari mata kuliah, lanjutan dari tahapan pembuatan skripsi itu sendiri, gitu ya. Nah, di mana kita mulainya? Kita akan memulai penelitian tadi yang sudah kita lakukan itu seperti apa dan apa yang akan kita publikasikan dari hasil penelitian tersebut, gitu ya. Kemudian tujuannya itu apa? Setelah itu, bentar, saya nggak kelihatan. Oh, ini oke. Nah, setelah punya tujuan dari pembahasan hasil penelitian tersebut, kita perlu punya teori dasar dan metode yang kita gunakan untuk penelitian tersebut, dan juga kita perlu mengoptimalisasi segala aspek yang bisa mendukung proses publikasi ini, gitu ya. Ini semua sebenarnya prosesnya akan bolak-balik. Jadi nanti biasanya udah nulis, revisi lagi, bisa jadi balik lagi gitu terus ya, sampai akhirnya mungkin bisa layak untuk di-publish gitu. Nah, oke. Kemudian untuk jenis-jenis publikasi sendiri itu bisa macam-macam. Mulai yang pertama itu yang paling tinggi itu adalah studi empiris. Studi empiris itu yang teman-teman lagi lakuin sekarang itu merupakan bagian dari studi empiris, ngambil data, kemudian melakukan analisis data, ngumpulin subjek dan segala macam. Itu yang paling yang paling worth it untuk dipublikasikan sebenarnya. Jadi biasanya jurnal-jurnal pengennya studi empiris. Opsi lainnya bisa dengan literatur review, ataupun yang ketiga artikel teoritis, ataupun yang keempat artikel metodologis. Nah, yang ketiga hal ini biasanya nggak pakai ngumpulin data dulu langsung, maksudnya data di lapangan gitu ya. Jadi ngumpulin datanya itu kalau literatur dan teoritis itu biasanya datanya berdasarkan data pustaka atau literatur gitu ya. Kalau metodologis biasanya kita melihat atau menganalisis metode tertentu dan melakukan evaluasi terhadapnya gitu. Jadi melihat kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian tertentu. Kemudian kalau studi kasus itu sebenarnya bagian dari kualitatif ya, bisa juga digunakan untuk mengkaji suatu kasus. Dan juga sebenarnya metode case studies ini bisa jadi mix ya antara kualitatif dan kuantitatif, dan juga bentuk-bentuk lainnya masih banyak gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut saya pengen highlight dulu sedikit lah poin-poin tentang standar etis atau standar etika dan hukumnya untuk mempublikasikan suatu hasil penelitian. Selain plagiasi, tentunya dipastikan jangan sampai lebih dari persentase tertentu. Kita juga perlu cek grammar kalau misalkan kita publishnya bahasa Inggris. Juga kita juga bisa mengajukan yang namanya HKI atau hak kekayaan intelektual. Sekarang kalau tahun ini bayarnya sekitar 400.000, itu kita bisa punya hak atas artikel, jurnal atau penelitian yang kita lakukan. Oke, ini strukturnya sedikit nge-recall aja. Sebenarnya intinya adalah IMROD tadi waktu itu pernah dibahas di APA Style. IMROD itu I-nya introduction, M-nya method, R-nya results, A-nya ANN, D-nya discussion gitu. Intinya sebenarnya 4 hal ini ya gitu, introduction, method, results, discussion. Sisanya itu tambahan-tambahan yang biasanya di-request sama jurnalnya. Oke. Nah, kalau dalam publikasi beda halnya dengan skripsi. Kalau skripsi kan udah ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu-gitu ya. Nah, kalau di
publikasi, khususnya seperti artikel jurnal, itu biasanya dituntut untuk menulis dengan efektif dan jadi singkat, padat, jelas gitu. Jadi makin jelas dan padat, makin singkat itu makin bagus, nggak usah bertele-tele, dan juga biasanya nggak pakai bab-baban yang imrod tadi sebenarnya gitu ya. Imrod, kayak bahasa Arab ya, imrad gitu. Nah juga kita juga perlu menggunakan citation yang di request sama jurnalnya. Kebanyakan sih APA style, tapi perlu dilihat dulu ya di panduan jurnalnya. Kemudian reference manager merupakan salah satu tools yang bisa digunakan untuk teman-teman mengelola referensi kalian biar lebih teratur gitu ya. Bisa pakai Mendeley, OneEndNote, atau bentuk lainnya, software lainnya. Oke, nah biasanya proses publikasi itu bertahap ya. Mulai dari yang pertama nih, kita submit dulu nih ke jurnalnya. Kalau di jurnal nih, kalau kita submit ke jurnal, kemudian nanti sama editor di jurnal tersebut akan dilihat apakah artikel kita ini layak untuk diproses atau tidak. Kalau tidak layak, biasanya langsung di reject. Tuh, seminggu 2 minggu biasanya dapat kabar reject. Kalau agak lama itu kabar baik, bisa jadi diterima. Jadinya ya. Nah, bukan diterima, maksudnya diproses ke tahap selanjutnya. Nah, ketika kata editor itu layak, artikel kita akan diproses memasuki review, di mana review biasanya terdiri dari 1 sampai 3 reviewer yang akan melihat konten artikel kita, apakah sesuai dengan jurnalnya atau tidak, tata tulisnya sudah betul atau tidak, kontennya berkualitas atau tidak, gitu. Semuanya dicek dan biasanya kita akan diberi masukan oleh para reviewer itu untuk memperbaiki kalau memang layak untuk diterima gitu ya. Nanti kita melakukan revisi, kemudian submit lagi, nanti kalau misalkan masih ada yang kurang, revisi lagi, terus gitu berlangsung sampai akhirnya tim editor jurnal tersebut menyebutkan bahwa kita diterima secara full gitu ya, layak untuk dipublikasikan di jurnal itu gitu, dan akan dipublikasikannya kapan. Oke, tentunya dalam hal ini penulis bertanggung jawab untuk menyiapkan dan merevisi artikel itu dengan sepenuh hati, gitu ya. Kemudian dan pastikan jangan sampai submit kemana-mana. Sama halnya kayak ngelamar. Kalau ngelamar kan harus sama satu orang dulu ya. Kalau udah jelas ditolak sama satu orang, baru ke yang lain. Jadi kalau mau publish artikel juga jangan jadi playboy atau playgirl, tapi harus setia dulu sama jurnal tersebut sampai jurnal itu benar-benar nolak. Barulah bisa submit ke jurnal lain gitu. Oke. Nah, biasanya gimana sih caranya kita bisa mengidentifikasi jurnal mana aja yang bisa kita submit gitu kan ya, jurnalnya sudah sesuai belum sama topik penelitian kita gitu. Kita bisa pakai database engine seperti Google Scholar dan Science Direct, itu bisa dimasukin keywords-nya atau judul yang kita pengen tahu yang terkait sama itu. Biasanya nanti akan muncul judul-judul artikel. Nah, kalau di artikelnya diklik bakal kelihatannya kan jurnalnya di mana gitu ya. Itu opsi pertama. Kemudian opsi selanjutnya kita bisa langsung lihat indeksasi jurnalnya. Kalau internasional ada Scopus dicarinya di Simago namanya ya. Nggak cuma Simago, sebenarnya ada Thomson Reuters juga, banyak indeksasi jurnal internasional yang bisa kalian lihat untuk mencari tahu jurnal apa saja yang bisa jadi peluang kita submit gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri ada SINTA gitu, akreditasi nasional untuk jurnal. Oke. Nah, jangan lupa juga kita punya 2 jurnal sebenarnya yang JPIB belum masuk, ada Simpatik dan JPIB di fakultas kita. Alhamdulillah Simpatik sudah Sinta 2, JPIB sudah Sinta 3, yang bisa teman-teman manfaatkan juga sebagai sumber-sumber pustaka penelitian teman-teman gitu. Oke, selamat hunting jurnal dan mudah-mudahan skripsi teman-teman nanti ke depannya bisa dipublikasikan baik di konferensi, jurnal ataupun outlet publikasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.